dan sebagainya. Yang ini nanti akan menjadi bagian penting dari pelaksanaan kuliah kita. Adik-adik, anak-anak, kalau kita bicara tentang ini saya coba share ya, tentang teori perencanaan. Teori perencanaan. Di sini kita bicara tentang prasejarah, kemudian masa lampau, kekinian, masa depan. Kemudian kalau kita bicara tentang timeline ya, timeline. Ini seperti ini ya, timeline. Kemudian ini juga ada lagi tentang objek. Nah, ini objeknya itu adalah manusia, kemudian teknologi, kemudian manusia, teknologi, kemudian sumber daya. Kemudian kalau kita bicara tentang kemudian kalau kita bicara tentang aspek ya, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang aspek maka di sini kita bicara tentang substansi atau aspek bahasan gitu ya. Maka di sini kita bicara tentang teknis flow of work gitu. Kemudian di sini bicara tentang finance atau pembiayaan gitu ya. Kemudian di sini kita bicara pelaku atau tata pelaku kelembagaan. Kemudian kita bicara
tentang aturan main gitu, atau peraturan. Ini jadi di dalam, kemudian di sini kita juga eh, nah ini yang sementara ini mungkin eh, ada di kita. Nah, kalau kita lihat misalnya kita bertanya pada eh, mesin pencari misalnya, hmm, nah teori perencanaan gitu ya, kita bicara di sini. Teori perencanaan adalah kerangka berpikir yang menjelaskan proses, metode, dan pendekatan dalam menentukan tujuan masa depan serta cara mencapai secara optimal. Nah, teori ini mencakup dua dimensi, yaitu teori prosedural, teori planning, dan tata cara merencanakan atau teori substantif, teori in planning. Mengenai substansi yang direncanakan, perencanaan berperan krusial dalam mengefisienkan sumber daya, meminimalisir risiko, dan menjamin efektivitas pembangunan. Berikut poin-poin utama dalam teori perencanaan ya. Yang pertama adalah tipe teori perencanaan, pendekatan teori perencanaan, siklus tahapan perencanaan. Ini eh, hal-hal dasar yang bisa kamu temukan dalam mata kuliah ini, gitu ya. Nah, ini saya coba print screen ya. Nah, ini nanti bisa dilihat. Nah, anak-anak, ketika kemarin kamu ke Magelang, kemudian juga nanti ke Pekalongan, lalu nanti mungkin juga ada praktek studio kemarin gitu ya, nanti juga gitu. Sebenarnya ini bagian dari kita mengenali apa yang ada di dalam teori perencanaan ini gitu ya. Nah, teori perencanaan ini mungkin ya, mungkin akan sangat identik dan atau bahkan sama dengan perencanaan di perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Ya, iya gitu ya. Cuma di sini kita lebih fokus, nah, dalam hal ini kita lebih fokus pada perencanaan lingkungan. Quote unquote, kita mencoba mata kuliah ini ingin
mengembangkan ya pengetahuan ya untuk memecahkan masalah eksternalitas. Nah, jadi kalau bedanya dengan ekonomi lingkungan, jelas ya kalau ekonomi lingkungan itu fokus pada tadi aspek apa tadi? Finance ya, pada pembiayaan. Nah, nah kalau teori perencanaan membahas semuanya, tetapi tentu akan fokus pada aspek yang belum dibahas. Baik itu tentang ini ya, misalnya workflow gitu ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini yang belum dibahas. Jadi kalau dirangkai ya dalam suatu bingkai itu, saya selalu suka menggunakan bingkai seperti ini ya. Maka hmm, jadi teori perencanaan di sini itu membahas ini loh. Bagaimana masa depan ini akan kamu bentuk. Kamu mau pilih yang mana gitu masa depan ini? Mau pilih yang ini, mau pilih yang ini, atau mau pilih yang ini, atau mungkin ya pilih yang ini, atau yang mana gitu. Nah ini yang coba kita renungkan dalam mata kuliah ini. Mau pilih yang mana? Mau mau yang A, mau yang B, mau yang C, atau mau yang D. Terkait dengan ini tentunya. Tapi kalau ekonominya dihilangkan, ya, eh, ya terkait ini ya ini juga finance. Kalau ini dihilangkan, terus gimana gitu? Nah, kalau seperti ini kan dugaan saja ya sebenarnya. Artinya eh, bagaimana suatu masa depan itu coba kita temu kenali perkembangannya, lalu kita melakukan sebuah olah ya pikir gitu ya. Bagaimana kira-kira ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau konteks eh, pemahaman umum ya tentang eh, workflow tadi ya, teknis workflow itu seperti apa? Maka kita bicara seperti kalau di dalam peta ya kita bicara ini bahasa yang rada-rada utopia gitu. Utopia itu apa sih?
Ya, jadi eh, kalau kita bicara ke depan ya, secara ya rada-rada ngalamun sedikit lah gitu, maka saya akan menggambar dari ini, dari peta dunia. Nah, anggaplah inilah misalnya peta dunia, misalnya ini mana Google Earth. Ya, kita bicara workflow misalnya, ya. Workflow, ya hubungan global lah. Kita di mana ini? Mana ini? Indonesia bukan? Ini mana? Indonesia di mana? Hmm. Nah, misalnya kita lihat inilah ya. Saya masih kesulitan ini untuk memutar-mutar ini. Mungkin terlalu ya, ya karena terlalu besar juga terlalu kecil mungkin ya. Nah, inilah misalnya bagaimana kalau kita bicara workflow gitu ya dalam konteks yang kecil atau besar gitu. Seberapa besar ya ruang yang harus kita kelola misalnya. Kalau kita bicara tentang workflow ya, seberapa besar ruang yang harus kita kelola gitu. Ini kita bicara workflow ya. Jadi konsepnya flow, aliran, eh, aliran kebutuhan sebenarnya. Ini saya menyebutnya ya. Atau apa ya workflow teknis ya. Atau apa yang akan kita tuju di sini. Jadi kalau kita kembali ke sini,
lalu ke sini, itu workflow itu adalah ya, workflow itu adalah bisa digambarkan seperti ini, tapi bisa juga digambarkan eh, ini. Workflow itu mungkin gini lah. Hmm. Nah, workflow itu seperti ini. Bahasa ilustrasi yang sederhana ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ada ada nah, misalnya ya di sini workflow atau LCA lah gitu ya. Nah, meskipun juga tergantung pada sudut pandang tertentu ya, maka bagian nomor satu, teknis atau workflow, ini bisa kita gambarkan seperti apa yang di atas itu, atau kita menggunakan gambar yang bawah ini. Jadi ketika kita bicara tentang eh, aspek teknis, atau saya menyebutnya adalah flow of work gitu, itu sebenarnya saya lebih pada konteks ini ya. Kalau teknis itu kan benda atau kebendaan, material, sumber daya. Oke. Nah, ini kita sebutlah misalnya ini lokasi ya, lokasi ruang lah. Ini kita sebut sebagai ruang ya. Ini kita sebut sebagai ruang. Ruang. Kita sebut sebagai ya, ruang gitu ya. Jadi yang saya maksud sebagai workflow itu adalah sumber daya benda, kebendaan material yang digunakan oleh manusia untuk hidup. Itu dalam konteks ruang spasial seperti apa gitu. Ini saya menyebutnya adalah ruang spasial suatu aliran kebendaan gitu ya. Kalau di sini kita print screen gitu ya. Kalau di sini bisa kita print screen gitu misalnya.
Mungkin di sini. Nah, ini kalau nanti saya ringkas dalam bentuk tanda, ya, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini saya kasih tanda seperti ini anak-anak. Ini yang dimaksud dengan techniques of workflow dalam konteks kita. Ini saya menggambarkannya seperti ini. Mungkin juga bisa dikatakan sebagai aliran atau logistik gitu, atau interkoneksi gitu, atau jaringan. Saya ingin membahasakan itu anak-anak teknis itu ya. Misalnya rute pesawat terbang internasional sekarang itu kemana, dari mana? Terbesar dikuasai oleh siapa? Itu saya menyebutnya adalah teknis workflow. Nah, dalam waktu mungkin 5 menit, 2 menit, 10 menit sambil saya mencari minum, saya ingin anak-anak merenungkan tentang workflow ini dalam konteks eh, human activity tentunya ya, human activity gitu ya. Eh, ini kan kalau dulu zaman prasejarah itu kan kita nggak jelas, tapi zaman Majapahit dulu dengan kuda, kuda gitu kan. Kemudian mungkin juga sudah ada kapal gitu ya. Tapi sebelum ada mobil coba kamu pelajari seperti apa sebenarnya aktivitas teknis manusia atau workflow dari aliran tadi sebuah sumber daya materi benda itu dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan apa gitu. Kalau sekarang mungkin sudah menggunakan pesawat atau sebentar lagi mungkin menggunakan drone ya. Nah, saya ingin anak-anak mereka-reka sejenak gitu ya tentang workflow ini dari mana gitu, dari mana ke mana, pakai apa gitu ya, bendanya apa. Nah, ini yang kita sebut sebagai workflow gitu ya. Jadi di sini dari masa ke masa kan kita bisa melihat kan benda benda materi SD, benda materinya apa, kemudian dari mana ke mana, menggunakan apa, berapa lama. Nah, ini adalah isu-isu perencanaan anak-anak yang berkaitan dengan number one tadi, workflow atau eh, aspek teknis gitu ya. Benda materinya apa, dari mana ke mana, menggunakan apa, berapa lama. Terus di sini eh, indikatornya apa gitu ya. Misalnya kese, kesejahteraan, kesejahteraan, penghasilan, akses sarana dan prasarana, kualitas hidup lainnya. Nah, gitu. Coba kamu renungkan dulu. Ini agak ngalor ngidul dulu, nggak apa-apa ya. Ini saya izin kamera untuk saya stop ya. Saya tak mohon izin untuk minum sejenak. Kamu
Ya, jadi kita kembali sini anak-anak. Jadi kalau kita bicara tentang workflow atau eh, eh, orang menyebutnya adalah aspek teknis gitu ya. Dalam konsepsi teori perencanaan ini sebenarnya benda materinya apa, dari mana ke mana, menggunakan apa, berapa lama itu adalah ukuran-ukuran indikator yang mungkin tidak memiliki korelasi langsung sih terhadap sebuah indikator ini ya. Tapi setidaknya kita paham gitu apa sebenarnya yang perlu kita eh, intervensi ke depan gitu. Misalnya begini, maksud saya itu begini. Kesejahteraan, penghasilan, akses sarana prasarana, kualitas hidup. Eh, ini ada beberapa data misalnya ya. Tentu kita juga harus harus mendapatkan data yang valid dan metode yang baik gitu ya untuk menghubungkan dua hal ini gitu ya. Tentu tidak serta-merta sih. Misalnya kita hanya fokus pada akses sarana prasarana yang belum tentu juga itu akan berkorelasi dengan penghasilan, yang belum tentu juga itu berkorelasi dengan kesejahteraan, yang belum tentu juga itu misalnya berkorelasi dengan kualitas hidup. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah beberapa indikator-indikator dasar yang itu dibangun oleh kita gitu ya, yang berkaitan dengan workflow ini gitu. Gitu. Berikutnya anak-anak, tadi saya menampilkan tentang eh, pelaku. Nah, ini pelaku ya. Pelaku di sini itu adalah eh, manusia, kemudian badan hukum negara. Siapa lagi kira-kira? Nah, di sini saya ingin menyebut manusia ya, manusia individu. Nah, kemudian manusia ini juga individu, kemudian keluarga atau family gitu ya. Kemudian marga atau suku, kemudian badan hukum negara gitu. Nah, di dalam menjalankan workflow tadi, di sini tadi, maka di dalamnya ini ada entitas, ya, entitas, ya. Di sini ada entitas, sama, ya, seperti ini juga mungkin hubungannya, walaupun mungkin tidak sama persis ya, antar ketiga hal ini, walaupun mungkin sekali lagi tidak sama persis ya. Jadi manusia, ya, dikatakan M gitu ya, M, kemudian badan hukum, bukan BH ya, nanti kalau BH jadi salah kita. Badan hukum gitu ya, kemudian negara. Nah, hubungannya mungkin seperti itu. Hubungannya tentu indikatornya ya sama ini. Indikatornya ya sama. Ini ini indikatornya ya sama ini. Indikator pokok lah ya, sama. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini yang berkaitan dengan aturan
aturan main. Nah, di sini aturan mainnya seperti apa? Aturan main itu berkaitan dengan ini tadi, ya. Berkaitan dengan di sini kan aturan main atau peraturan. Ini berkaitan dengan ini, anak-anak. Ini sama ini. Nah, di sini aturan main atau berkaitan dengan apa siapa. Aturan main. Nah, ini berkaitan dengan peraturan. Nah, ini kesepakatan yang dibuat manusia, kelompok manusia dalam satu negara. Ya, itu peraturan, kesepakatan. Jadi si ini manusia, badan hukum negara, mereka ini mengatur aturan main dalam konteks workflow ini dan juga hubungan mereka. Ini mereka membuat kesepakatan yang kita sebut sebagai peraturan. Kalau dalam hal ini misalnya PP nomor 21 ya tentang hanya pengelolaan lingkungan misalnya. Nanti dicek ya. Yang Undang-Undang Cipta Kerja itu loh, PP 21 nomor berapa ya nanti kamu cek ya. Kemudian PP nomor 109 misalnya tentang WTE misalnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, di sini diatur tentang kedudukan dan tata cara pembuatan peraturan gitu. Kedudukan dan tata cara pembuatan peraturan. Ada aturannya gitu. Aturan ini dipakai sebagai rule of game gitu ya. Supaya sama terus juga indikatornya ini tercapai. Supaya indikator ini tercapai. Supaya indikator ini tercapai. Nah, sampai di sini dulu anak-anak, apa yang saya coba sampaikan ke kamu. Saya takutnya nanti saya sendiri bingung, kamu juga bingung gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjembatani maksud cepat saya, juga menjembatani apa yang menjadi pemikiran saya gitu ya di PPT tidak ada, di AI juga tidak ada, sehingga apa yang menjadi pemikiran saya ini kamu bisa mencarinya, menggabungkan menjadi kelompok-kelompok pemikiran gitu ya. Ini nanti saya share lewat Mas Yaki atau siapa ini? Koordinatornya siapa ini? Koordinatornya siapa ini? Saya Pak, Nah, Andrian Pak. coba WA Mas. Oke Pak. Nah, ini adalah pengantar perencanaan saya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita perdalam ini ya. Jadi intinya anak-anak, kita mencoba untuk mengelaborasi berbagai pengetahuan, buku, sumber, pustaka, artikel. Eh, Apa sih sebenarnya yang akan kita tuju sebagai sebuah ahli lingkungan gitu ya, sehingga kita memiliki perspektif yang luas gitu tentang ke depan itu seperti apa gitu. Jadi di sini timeline, saya sudah mulai dari timeline ya, tentang kekinian dan masa depan tuh mau kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Ini yang
saya merahi inilah. Ini yang menjadi tujuan kita gitu. Kekinian masa depan itu akan seperti apa. Nah, tadi sudah saya ajari tentang tata cara menggunakan AI sebentar gitu ya. Coba nanti kamu dalami itu AI. Saya mencoba untuk melihat tentang kekinian dan masa depan itu dalam dua kotak utama yang berkaitan dengan objek dan berkaitan dengan substansi atau aspek bahasan. Objek itu adalah manusia, teknologi, dan sumber daya. Kemudian substansi itu berkaitan dengan workflow, finance, pelaku, tata kelembagaan, dan aturan main. Ini empat hal ini yang saya coba lihat. Nah, di minggu pertama ini saya akan memulai dengan pemahaman pokok tentang teknis, pelaku, aturan main, kemudian juga nanti kita singgung finance di minggu depan gitu ya. Itu apa gitu. Nah, di sini saya mencoba memancing kamu untuk membuka AI kamu gitu ya. Buka saja AI, teori perencanaan itu apa dan seterusnya gitu ya. Tapi saya ingin masuk pada isinya gitu ya, kontennya gitu. Di sini saya mencoba untuk melihat bahwa eh, ada teori-teori perencanaan yang dibahas di perencanaan wilayah dan kota, tapi di kita itu fokus pada perencanaan lingkungan gitu ya. Nah, quote unquote tadi saya menyebut tentang kekinian dan masa depan. Nah, quote unquote lagi, sebenarnya mata kuliah ini beriringan dengan ekonomi lingkungan dan semuanya gitu ya. Kalau ekonomi lingkungan itu bicara tentang seberapa banyak eksternalitas muncul gitu. Nah, kalau teori-teori perencanaan tentu berbicara tentang mengapa ada eksternalitas dan bagaimana kita mengantisipasi supaya eksternalitas itu lebih banyak positifnya dibanding negatifnya. Nah, eksternalitas itu ya timbul dan muncul itu karena tadi empat aspek ini. Ada aspek teknis atau workflow, ada aspek pelaku, ada aspek aturan main, dan finance gitu. Nah, kemudian ini saya perkenalkan. Lalu eksternalitas itu mau dikelola seperti apa? Dan masa depan itu kayak apa sih gitu? Apa ya harus begini gitu? Ada baiknya turun, baik lagi turun itu, atau baik terus gitu, atau turun terus, atau seperti apa? Ini yang sebenarnya coba kita eksplorasi gitu. Tentu ya tidak semudah membuat model ini ya tentunya ya, tapi ini harus kita bayangkan ke depan itu seperti apa dan eksternalitas itu bisa kita kelola seperti apa gitu. Ekonomi lingkungan itu bicara tentang seberapa besar eksternalitas muncul gitu ya dan bagaimana membiayainya gitu itu ekonomi lingkungan. Kalau teori perencanaan bagaimana mencari tahu munculnya eksternalitas itu. Lalu bagaimana kita mencoba mengantisipasi sehingga eksternalitas itu workflow-nya itu bisa kita lihat dari workflow, dari pelaku, dan dari aturan. Kira-kira pengantarnya itu nanti kita lanjut minggu depan seperti apa. Sebelum lupa, jadi eksternalitas kita singgung, kita wujudkan dalam indikator ini. Kesejahteraan, penghasilan, sarana prasarana, aksesnya ya, kualitas hidup gitu. Artinya adanya eksternalitas itu menyebabkan misalnya kesejahteraan tidak sama, penghasilan tidak sama, akses sarana prasarana tidak sama, kualitas hidup juga tidak sama. Nah, itu yang menyebabkan efek dari munculnya eksternalitas. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung minggu depan. Mohon izin bisa WA ke saya ya, koordinatornya ya. Sudah Pak, sudah WA Pak. Ya, sebentar.